Dari Purworejo untuk Indonesia, dari lokal untuk global. Radio Irama FM Purworejo. Irama Live Store. Irama Live Store. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabar buat Anda pendengar Irama FM yang selalu bahagia hari ini, selalu sehat pastinya, dan selalu jaga kesehatan dong biar sehat gitu kan. Yes, semoga kita selalu dalam berkat Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusan apapun dimanapun Anda berada, begitu ya. Sekali lagi, pokoknya kita selalu bahagia, penuh cinta. Karena kalau misalnya penuh cinta, bahagia, itu akan ada kesehatan dalam tubuh kita, begitu ya. Sesuai sekali, setiap hari Kamis manis kita akan berbincang-bincang santai ya. Semoga nanti bisa mendapatkan wawasan tersendiri, bisa jadikan pencerah buat kita semuanya dari informasi-informasi bersama RSUD Dr. Citro Wardoyo, begitu ya. Oke, artinya saya tidak sendiri di sini, sudah hadir narasumber kita yang siap akan memberikan pencerahan, kebahagiaan melalui informasi-informasinya, begitu ya. Oke, semoga kehangatan ini bisa menjadikan manfaat buat Anda semuanya. Selamat pagi, saya akan sapa terlebih dahulu. Di sini ada narasumber Ibu Anjas Milani. Oke, SST FTR, begitu ya. Nanti kalau misalnya saya salah sebut dikoreksi ya. Begitu ya. Panggilannya saya Ibu Anjas atau Ibu Milani atau Bu Ani atau Bu Mila? Banyak Ibu kan Anjas ya? aja. Ibu Anjas ya. Oke, baiklah. Kita akan membahas terkait fisioterapi makin dekat nih. Masyarakat bergerak, Indonesia sehat. Bergeraknya seperti apa nih? Gitu kan ya. Oke, sebelum ke pembahasan, saya akan memberikan penjelasan buat Anda semuanya. Silakan buat Anda pendengar Irama di mana aja berada, nanti melalui TikToknya RSUD Dr. Citro Wardoyo, kemudian melalui YouTube-nya Irama FM, kemudian melalui 88,5-nya di 081392696815. Nanti boleh bertanya apa saja, nanti yang masuk di tema juga boleh. Ya kalau misalnya sesuai dengan fisioterapi makin dekat seperti apa masyarakat bergerak, boleh nanti tanyakan apa gerakan-gerakan apa aja lah, ditanyakan lah gitu ya. Oke, begitu ya. Yap, silakan nanti langsung menuju ke SMS online juga WhatsApp-nya, begitu ya. Oke, dan seperti biasa kita berikan kesempatan untuk memberikan pengantar atau menyapa pendengar Irama FM untuk mengawali jumpa. Silahkan Ibu Anjas. Terima kasih Mbak Ayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk masyarakat masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Anjas Milani, fisioterapis dari RSUD Dr. Citro Wardoyo yang insya Allah alhamdulillah pada hari ini diberikan kesempatan untuk memperkenalkan fisioterapi semakin dekat, kemudian masyarakat bergerak dan Indonesia menjadi lebih sehat, begitu. Tentu saja ini dalam rangka peringatan atau perayaan HUT IFI yang ke-57 tahun. Oke, IFI itu apa? Ikatan Fisioterapi Indonesia. Itu adalah organisasi profesi satu-satunya dari fisioterapi se-Indonesia, dan insya Allah sudah tersebar luas di seluruh penjuru negeri gitu ya Mbak ya. Tanggal begitu. berapa IFI? 10 Juni. 10 Juni berarti Iya. tanggal kemarin ya berarti. Benar. Ya. Oke, sekarang 12 masih berlaku ya kan. Oke. Masih bulan Juni itu bulannya fisioterapi. Gitu aja Mbak Ayu. Begitu ya. Pokoknya milik Juni ya miliknya fisioterapi Iya, gitu ya. iya. Oke, baiklah. Iya. Baik, silakan bagi Anda pendengar Irama FM. Nah, terkait dengan fisioterapi makin dekat, terus kemudian masyarakat bergerak, Indonesia sehat. Apakah selama ini masyarakat kurang bergerak sehingga Indonesia kurang sehat atau seperti apa begitu? Masyarakat kurang bergerak begitu ya. Sebenarnya tidak juga Mbak Ayu. Jadi masyarakat itu bergerak, tapi bergeraknya yang bagaimana gitu ya. Ini nih perlu dijelentrek. Iya. Bergeraknya seperti apa? Kami mengapresiasi dari pemerintah Kabupaten Purworejo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, karena profesi kami, profesi fisioterapi itu insya Allah itu sudah berada di semua fasilitas kesehatan, termasuk di puskesmas begitu. Tetapi selama ini kan yang dikenal oleh masyarakat itu bahwa
fisioterapi itu hanya untuk masalah kuratif dan rehabilitatif, artinya hanya menerapi gitu. Padahal sebenarnya kita mampu untuk yang lebih promotif atau preventif. Jadi ya umpama nih, selama ini yang dikenal oleh masyarakat boyo eloro gitu ya, maka diterapi oleh fisioterapi gitu. Padahal sebenarnya untuk pencegahan nyeri boyo gitu itu insya Allah bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau bergerak ya memang kita itu untuk orang dewasa gitu ya memang harus menggerakkan begitu Mbak. Tetapi untuk kasus-kasus anak kita bisa jadi agak biar anaknya nggak terlalu banyak bergerak gitu ya karena hiperaktif seperti itu. Jadi begitu Mbak Ayu, untuk fisioterapi itu di Purworejo alhamdulillah katakanlah setiap jengkal kita bisa ketemu dengan fisioterapi di puskesmas, kemudian rumah sakit negeri, apalagi rumah sakit swasta, insya Allah semuanya ada fisioterapi. Gitu. Berarti mindsetnya masyarakat memang harus dirubah. Jadi kalau misalnya fisioterapi itu bukan hanya kita periksa dalam kondisi udah sakit kemudian diterapi gitu, udah nggak lagi gitu yes. Nah yang dimaksud dengan fisioterapi yang memang harus diterapkan oleh masyarakat agar mereka semuanya bergerak itu apa saja? Mungkin yang seandainya bisa jadi keperingatan nih, bisa jadi patokan nih biar kita tuh nggak gampang sakit nih. Terapi apa saja yang bisa dilakukan oleh kita semuanya, mungkin di rumah atau di mana gitu, nggak harus di rumah sakit. Nah itu hal yang menarik Mbak. Jadi sesuai dengan programnya Kemenkes juga ya Mbak, bahwa sekarang itu kan banyak penyakit tidak menular. Mbak Ayu tahu penyakit tidak menular? Contohnya apa? Ya. Yang tidak menular itu jantung ya. Ada jantung. yang kategorinya gede-gede semuanya. Oh, gede. Gengsi-gengsi ya gitu. Menurut saya gitu, yang bergengsi. Padahal penyakit tidak menular itu sekarang udah nggak mengenal strata sosial, Mbak. Jadi nggak kemudian yang jantungan, yang kemudian diabetes mellitus, kemudian yang hipertensi itu sekarang udah nggak kenal tuh strata ekonomi gitu nggak ya. mau tahu gitu ya. Nggak mau tahu, suka-suka dia sekarang. Karena memang berhubungan dengan gaya hidup ya, gaya hidup terutama stresor ya. Kalau mungkin menjadi ahli waris gitu ya, ahli waris dari DNA generasi sebelumnya gitu. Keturunan kaya. Ya, tapi termasuk juga gaya hidup dan stresor ya. Mbak Ayu ada stresor yang agak-agak gimana gitu selama ini di dalam waktu dekat gitu, itu bisa itu nanti jadi hipertensi. Oh gitu. Begitu ya? Iya. Apa ya, tak cari dulu deh. Oke, begitu ceritanya. Iya. Jadi untuk di puskesmas itu memang sudah banyak komunitas-komunitas yang kemudian digarap oleh puskesmas, dan sebenarnya fisioterapi itu bisa sangat-sangat berperan di situ ya. Tetapi karena mungkin kita masih di puskesmas dan di fasilitas kesehatan itu kan tenaganya terbatas ya Mbak. Tenaga dan waktu juga terbatas, jadi kita lebih banyak mengurusi masalah kuratif rehabilitatif. Padahal kalau kita menggarap komunitas-komunitas kayak Prolanis, kemudian Posyandu Lansia, itu bisa untuk menggerakkan mereka supaya potensi-potensi dari PTM itu tadi lebih terkendali gitu. Oke. Itu kan dari segi misalnya semacam kayak apa ya, sosialisasi, hati-hati jangan seperti ini seperti itu begitu. Tapi kalau misalnya dalam kita agar kita lebih bisa bergerak lagi, ada nggak sampel yang memang dari IVI sendiri atau bagian fisioterapi yang memang kita harus bergerak gitu, misalnya olahraga apa kayak gitu. Nah, tahun ini kita mau mengenalkan dan kita mau mengkampanyekan itu tentang IWT, Mbak Ayu. IWT? Iya, IWT. Wow, apa itu? What? IWT itu interval walking training. Ya, T-nya jangan tes, jangan toilet jangan ya. Training gitu. toilet. Training ya. Itu sebenarnya di banyak penelitian itu manfaat dari interval walking training itu banyak ya. Jadi interval walking training itu kan, interval itu jarak ya, walking itu jalan. Training itu kan sebuah training gitulah ya. Jadi bukan pakai celana training itu bukan ya. Jadi prinsipnya itu IWT itu ada proses berjalan yang
ada polanya gitu ya. Tidak hanya jalan aja. Ada Jalan-jalan jaraknya, gitu. ada polanya. Ada waktunya juga. Ada gitu. waktu? Iya, Waktu kita olahraga itu atau jalan itu atau durasi. Durasi. Oke. Gitu. Jelaskan deh. Oke, ya. Jadi warga Purworejo dan sekitarnya serta teman-teman fisioterapi, saya menyapa untuk teman-teman fisioterapi Purworejo. Ya, kita tahun ini mau mengkampanyekan IWT. IWT itu jadi sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah, tetapi sangat mudah dikatakan, tetapi mungkin Dikalahkan dengan moodnya. ya. Jadi IWT ini sebenarnya sudah dikembangkan di negara Jepang dari tahun 2000-an 2007 gitu ya, dengan banyak penelitian yang memang membuktikan bahwa IWT ini bisa mengendalikan kadar gula darah, bisa juga menurunkan hipertensi, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi itu sangat berpengaruh gitu, menurunkan hipertensi, kemudian mengendalikan gula darah. Kalau itu dua-duanya udah oke nih, tentu saja kesehatan jantungnya lebih meningkat. Jadi meningkatkan endurance itu kebugaran, Mbak Ayu ya. Kita lebih bugar gitu. Pada pasien stroke pun, stroke yang tertentu ya, bukan kemudian stroke yang koma dikasih IWT nanti bukan jalan tapi malah jalan-jalan gitu ya. Itu pun sangat bisa untuk mempercepat penguatan otot-otot di daerah kaki begitu. Mbak Ayu sudah pernah tahu IWT ini? Apa IWT? Jalan-jalan gitu? Jalan-jalan yang berdurasi dan berpola. Taunya jalan-jalan ke mall, beli apa, belanja. Nanti boleh Mbak Ayu. Kalau di mall itu agak-agak gabut sedikit nunggu anak, mungkin dia sedang bermain sendiri gitu ya. Nanti Mbak Ayu IWT aja di mall itu ya. Jalan-jalan seluruh mall ya, dilewatin terus. Hanya 30 menit kok ya. Jadi prosedurnya begini Mbak Ayu. 10 menit itu 10 sampai 13 menit itu hanya untuk peregangan dulu. Ya nanti peregangannya jangan di tengah jalan. Tetap jalan tapi peregangan itu. Enggak, peregangannya seperti biasa. Kita mau peregangan stretching biasa gitu ya. Stretching kaki, tangan dan sebagainya begitu. Itu 10 sampai 13 menit. Nah, kemudian kita ada berpola itu 30 menit untuk jalan IWT-nya. Jadi bagaimanakah? Pertama adalah jalan biasa. Jalan biasa, tak. Jalan biasa itu kan seperti kita punya pola sendiri ya. Ada yang jalannya ya boleh pelan-pelan. Asal. Belum Ya. pakai waktu, pakai jarak, masih biasa aja. Biasa aja, santai. Jalan itu 3 menit. 3 menit. Oke. Nah, setelah itu kita jalan cepat. Jalan cepat. Oke. Ya, jalan cepat bukan lari ya. Kecepatannya diatur nggak? Disesuaikan dengan kemampuan kita dulu. Oke. Ya. Itu selama 3 menit. Nah, jadi kan satu putaran itu ada 6 menit ya. Udah 6 ya. 6 menit kan. Nah, itu dilakukan pengulangan 5 kali. Yang biasanya atau yang cepatnya yang 5 kali jadi, itu? itu kan satu fase, Mbak. Jalan santai satu dulu. Paket itu ya. Jalan santai 3 menit. Kemudian jalan cepatnya 3 menit. Oke. Kan 6 menit tuh. Jadi diulang jalan santai, jalan cepat. Santai 3 lagi. menit santai lagi. Oke. Iya. Tapi itu arahannya sih, prosedurnya adalah 5 kali. 5 kali set. Jadi dia memakan waktu 30 menit juga. Oke, 5 kali set, satu setnya itu yang penting 50 menit. Enggak, satu setnya itu 6 menit. Tadi 3 menit jalan santai, 3 menit wait. jalan cepat. Berarti misalnya kita mau bikin satu set nih, lapangan alun-alun, misalnya batasnya Tugu, ya udah satu set Tugu, bukan begitu ya? Enggak. Bukan. Ini dengan jaraknya tidak terukur jarak, tetapi dengan waktu. Waktunya, oke. Ya, 3 menit jalan santai, 3 menit jalan cepat. Diulangi 3 menit jalan santai, 3 menit jalan cepat. Nah, itu kalau penelitian, Mbak. Nih kalau penelitian itu dengan dilakukan 4 kali selama seminggu. Nah, berarti kan hanya Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Padahal 1 minggu ya. Berapa hari? 5 lah. Anggap aja 5 lah ya. Ya hampir 1 minggu Mas ya. Hampir ya. Kan hanya 30 menit sebenarnya. Itu memang efektif untuk mempengaruhi banyak hal yang saya ceritakan tadi. Jadi tentang
kadar gula. Jadi Jantung. bisa menurunkan tensi itu dibandingkan dengan jalan biasa nih, apalagi jalan-jalan gitu ya. Jalan biasa yang 1000 langkah gitu ya katanya. 1000 langkah balik kanan. 1000 langkah atau yang sama sekali tidak berjalan itu ternyata lebih efektif menurunkan tensi itu sampai dengan 9 mm Hg gitu ya. Jadi kalau umpama 150 tuh bisa turun menjadi 141. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya kita mau jalan-jalan di alun-alun misalnya gitu kan, 30 menit aja cukup. 30 menit ya aja kan? cukup. Oke, Iya. 30 menit aja cukup loh. Habis itu foto-foto posting nggak masalah ya kan? Iya. Nanti kalau ditanya kenapa nggak muter lapangan, saya udah. IWT loh gitu. Oh iya ya. Iya. IWT 30 menit persiapannya 2 jam ya kan. Belum prepare-nya kemarin beli sepatu dulu, celana dulu. Aduh gitu kan, headsetnya, headphone-nya atau apanya begitu ya. Ya, tadi ada yang terlewat, Mbak. Ada yang terlewat. Boleh. Kalau tadi bisa menurunkan hipertensi, bagaimana kalau untuk orang normal yang dengan tidak dengan tensi? Ternyata di penelitian itu nggak ada pengaruhnya. Artinya tidak kemudian yang tensinya baik-baik saja kemudian ikutan turun. Enggak. Tubuhnya luar biasa, tubuh kita itu luar biasa. Kalau sudah normal dia nggak akan menurunkan kemudian menjadi hipotensi. Kalau umpama nih saya biasa adalah 110 gitu ya. Itu nggak kemudian ketika saya melakukan IWT menjadi 100 berapa kalau turun? 101 gitu enggak. Kan jadi drop. Nah, itu luar Aman biasanya lah ya. Allah yang menciptakan tubuh kita untuk adaptasi begitu. Oke, tapi saya masih herannya kenapa ada dari mana asalnya ada waktu yang biasa aja 3 menit kemudian cepatnya berapa menit aja gitu. Jadi total itu 30. Kenapa enggak satu setnya yang misalnya agak lebih lebar luas begitu? Nah, itu kita patut berterima kasih pada para ilmuwan ya, Mbak Ayu. Jadi fisioterapi itu seorang profesi yang harusnya memang profesional gitu. Jadi ketika memberikan sesuatu itu kan harus ada ilmunya ya. Yes. Kalau kami itu namanya evidence based gitu ya, evidence based. Jadi ini penelitiannya memang sudah dikembangkan oleh di Jepang itu oleh dokter siapa gitu ya. Karena namanya Jepang, saya menjadi ya begitu, kecuali namanya Painem gitu kayaknya saya lebih hafal gitu ya. Tapi karena namanya Jepang saya agak lupa namanya. Nah, itu memang sudah dikembangkan dan penelitian itu tidak hanya untuk 1 orang, 2 orang, tapi sampelnya itu memang sudah mencukupi gitu. Oke, kalau kira-kira saja kalau di Purworejo apakah masih sosialisasi saja atau malah sudah banyak yang melakukan IWT? Nah, insya Allah ini Mbak Ayu nanti insya Allah nih akhir bulan nih kita punya gawe yang dari fisioterapi itu seluruh Indonesia. Kita memang mau mulai mengkampanyekan IWT ini. Jadi nanti di tanggal insya Allah 29 Juni 2025 kita semua di seluruh Indonesia mau IWT bareng-bareng nih. IWT bareng-bareng. Jadi kalau di kami insya Allah akan dipusatkan di Puskesmas Bayan. Insya Allah di wilayah Bayan. Bayan. Gitu. Oh ya Bayan. Ya, Bayan. Wah, kenapa nggak di Purworejo yang luas di sini? Luar biasanya Purworejo itu ya Mbak. Jadi di Puskesmas Bayan itu kita diberi kesempatan untuk mendapatkan program nasional tentang pelayanan fisioterapi itu untuk disabilitas gitu ya. Disabilitas itu jangan dianggap bahwa disabilitas itu hanya nyun sewu, orang yang cacat gitu ya. Sebenarnya itu disabilitas itu orang yang nyeri lutut itu dan dia terbatas dan nggak bisa ngapain-ngapain gitu ya, atau dia sangat-sangat terbatas harus dengan alat bantu dan sebagainya, itu juga bisa dianggap sebagai disabilitas atau potensi disabilitas. Jadi memang kita ingin sekalian aja nih, aja di Puskesmas Bayan. Nah, tahun-tahun sebelumnya kita selalu merayakannya di amphitheater loh Mbak. Iya. Oh, di sini terus ya. Iya. Begitu. Yaudah. Sesuai dengan tema kita, fisioterapi semakin dekat. Udah nggak saatnya nih hore-hore di kabupaten terus gitu loh. Betul kita sekali. Yes. mendekatnya hore-horenya di mulai ke kecamatan-kecamatan. Berarti ada rencana dong, misalnya dari Bayan nanti ke Kemiri, ke Bener gitu. Sementara sih belum, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kalau ini kan momen perayaan ya, memperingati yang 57 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan nanti karena di setiap puskesmas di kecamatan itu kan ada fisioterapinya. Nah, nanti kita lewatnya
fisioterapi yang ada di puskesmas masing-masing. Oke, Gitu. begitu. Saya kira dari pusat gitu kan. Kalau Bu Anjas pusat ikut pusatnya atau gimana maksudnya kalau IV-nya dari IV-nya? Kalau kita di kabupaten itu cabang, Mbak. Ada berarti kan ya. Nah, Ada. berarti kan mungkin saya pikir kalau misalnya ada di Bayan besok lagi memang harus ditetapkan aja gitu kan besok di apa. Tapi kayaknya itu ide bagus, Mbak. harus Bisa ya. dipertimbangkan. Iya sih kan butuh MC boleh. Promosi. Ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya, Masya Allah. Salah ya kan. Oke, berarti kalau misalnya nih kalau kita setiap Juni lah ya, setiap Juni diadakan tuh dari fisioterapi. IV itu akan bekerja sama dengan RSUD Citro atau memang dari IV sendiri? Sementara sih selama ini kita sendiri, tetapi kalau RSUD kemudian Dinkes itu kan sebagai mitra kita. Pasti kita memberitahulah dan mengundang gitu ya. Tapi itu sebenarnya ide-ide bagus dari Mbak Ayu loh. Ya udah, Kawan-kawan, yuk. ini nggak hanya sekedar bermitra nih. Iya dong, oh begitu. Saya kira juga tadi memang dari RSUD atau dari Dinas Kesehatan yang mengadakan itu. Nanti malah saya pikir bekerja samalah dengan IV-nya gitu. Ternyata bukan ya malah ya. Ya, karena IV itu kan organisasi profesi. Tapi memang kita secara surat menyurat tetap kita ada tembusan ke Dinkes, kemudian ke puskesmas setempat gitu tetap ada. Nah, memang karena biasanya kan kita hari libur ya untuk mengadakan perayaan itu ya kita memaklumi bahwa hari libur kan hari keluarga ya. Yes. Jadi walaupun kita sudah ya mengharapkan kehadiran tetapi memang belum banyak yang rawuh gitu. Tapi selalu dari Dinkes itu sama beberapa tahun ini memang kita dibersamai oleh Bu Yuli ya, walaupun kalau sekarang sebagai Ibu Bupati, kalau yang sebelumnya kan sebagai Ibu Wakil Bupati. Kita insya Allah selalu dibersamai oleh Pemkab. Gitu. Amin, alhamdulillah. Berarti besok digalakan ya Mbak Era, dicatat ya. Kita jadi panitianya gitu. Masya Allah. Oke, siap. Panitia inti IV itu ya. Kita cabangnya di bawah naungan Ibu. Begitu. Nah, kalau misalnya sudah begitu gitu kan, konsepnya dari mengadakan IWT itu misalnya digalakan setiap tahunnya ada gitu kan, per kecamatan akan jalan misalnya begitu. Konsepnya seperti apa? Atau hanya konsep seperti kita senam aja selesai atau seperti apa? Ada UMKM-nya kayak digedein sekalian kayak gitu atau gimana kan ya kan? Itu kayaknya momen HKN yang oke banget itu Mbak. Kalau HKN biasanya senam-senam nih, mungkin tahun ini bisa nih kita IWT bareng-bareng. Ganti gitu jalan ya. itu. Yang di IWT kan nakesnya dong kalau HKN. Oh, begitu. Iya. Karena kadang kita kan ya kurang memperhatikan menyehatkan masyarakat tetapi kurang menyehatkan diri sendiri. Ya, seperti siapa ya? Seperti yang ngomong gitu kan ya. Sama yang dengar. Oke, baiklah. Tapi sebenarnya kalau dari IWT sendiri itu digalakan di sini, ada keuntungan lain nggak dari masyarakat selain kesehatan begitu? Banyaklah keuntungan lah. Mesti haus kan, Mbak? Haus kan? Penjual minuman. Betul. Outfit. Jangan lupa. Outfit gitu, betul. Iya. Kaos olahraga. Padahal dari ujung kepala nih sampai Mhm. dengan ujung kaki nih. Jos kan? Berarti kerjasama sekaligus sama perusahaan, iya Oh, kan? gitu? Oke, Iya. siap. Perusahaan sepatu, kaos. Ketika IWT ada ya setiap Iya. Juni, sponsornya beliau-beliau semuanya. Betul. Dan yang jelas itu kan itu murah ya Mbak. Sebenarnya olahraganya kan yang murah ya, outfitnya yang mahal gitu kan. Biasa Atau Indonesia. kalau kemudian di alun-alun sini nanti tiba-tiba ada fotografer yang jepret, kemudian itu harus ditebus juga, ya itu udah urusan lain gitu ya. Berarti menghasilkan keuntungan bagi pekerja lainnya dong Iya. ya, profesi lainnya gitu. Dari IWT doang padahal ya. Iya. Oke. Domino kan? Iya, betul Iya, sekali. Ya betul ya Mbak.
dapat dari makanan-makanan UMKM mungkin ya Ya, laku gitu ya. betul. Kemudian dari baju pakaian laku, sepatu Iya. pabrik juga laku gitu ya. Malah tambah headset mungkin bisa laku juga gitu kan ya. Iya kan, jalan-jalan sambil dengerin Irama FM coba gitu kan. Itu domino lagi loh Mbak. Iya kan. kan. Gimana kalau transaksi ketika IWT kita yang mengadakan, yang jualan kita sendiri gitu loh. Kita jualan baju, sepatu gitu kan. Ini ngobrol apa sih sebenarnya? Ini ngobrol bisnis atau ngobrol apa Kita sih? visioner, Mbak. Ya, visioner. Jadi memandangnya jauh ke depan gitu ya. Bukan hanya menyehatkan masyarakat secara fisik, tetapi juga secara ekonomi. Semuanya ternyata Iya. ya. Kalau Oke. sehat kira-kira berkali-kali harus berobat nggak? Enggak dong. Enggak kan? Yes. Nah, Seperti di Jepang itu adalah konsepnya hematnya orang Jepang itu sehat. nah, Gitu. olahraganya juga murah. Betul sekali. Oh, pantas ya orang Jepang memang sehat-sehat ya begitu ya. betul. Oke. Ya, harapan hidupnya kan tinggi kalau orang Jepang. Oke, yaudah. Kita ngobrolin Jepang kemarin 6-0. Sedih. Kita bergelut. Katanya Indonesia Konoha, kita bergelut langsung ya bersama negara yang real Konoha ya kan. Oke. Baik, kita kembali ke fisioterapi lagi ya. Oke, dengan IWT tadi. Kayaknya memang seru untuk IWT gitu ya. Tapi kalau misalnya awal-awal memancing, bagaimana caranya memancing masyarakat untuk mau IWT dulu? Misalnya digalakan per dinas, ayo setiap hari apa gitu kan. Terus kemudian Irama FM misalnya juga dikendalikan harus hari apa, nanti biar serempak di hari itu juga pada jalan-jalan gitu. Wow, bisa nggak sih? Mbak Ayu tuh visioner banget, sumpah ya Allah. Itu Kira-kira- bahkan nggak terpikir, belum terpikirkan oleh saya gitu ya. Tapi yang paling prinsip adalah ketika nanti sebelum kita perayaan nih IWT ini, yang jelas kita akan mentraining teman-teman kita fisioterapi seluruh Purworejo ya. Nah, seluruh Purworejo itu kan keanggotaan yang terdaftar di kita itu kan sekitar 70-an. Nah, 70-an. Indah kan kalau 70-an itu ternyata teman-teman itu yang berada di Vaskes itu ngurusnya di Vaskes masing-masing dulu lah gitu ya. Nah, semoga nanti di kesempatan yang lain kita diberi kesempatan untuk melatih kader-kader kesehatan nih, Mbak. Ya, jadi kan sekarang kader kesehatan tuh di setiap desa kan ada ya. Ada. Ya, termasuk ini tempatnya Bu Cari. Mana? Ngombolnya mana? Ngombol. Ya. Jadi kader kesehatan itu kan bisa kita latih untuk IWT kan. Oke. Nah, iya itu kan luar biasa sebenarnya kesadaran masyarakat itu untuk lebih sehat. Nah, jadi ada senam hoya gitu ya, ada senam aerobik dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi selingan, kan hanya butuh sebenarnya dilatih kemudian praktek 1 kali dan itu bisa dilakukan, nggak harus bareng-bareng gitu kan Mbak. Yes. Mbak Yu betul. berani? Insya Allah 4 kali aja Mbak. 4 kali selama selama sebulan. Seminggu ya betul. ya. Seminggu. Seminggu 1 kali. Aduh, kadang-kadang saya sebulan tidak pernah sama sekali begitu ya. Oke lah ya. Kalau jalan mah ke situ beli jajan saya. Boleh nanti kalau beli jajannya IWT Langsung dulu. Oh. Iya, IWT dulu. Muter-muter kantor dulu gini ya. Kok belum 1 set ya gitu ya? Belum 1 set berarti balik kanan dulu gitu. Oke, baik di sini. Yap, sebelum nanti kita lanjut lagi, apakah ada yang bertanya di 88,5? Saya juga mau cek dulu yang udah masuk di sini ya. Saya juga akan membaca yang sudah masuk di RSUD Citrawardoyo Talk-nya. Yes, oke. Yuk kita ini di mana? Oh ya nih. Kalau dari Hendrawan Praptomo ya, bener ya, dari Hendrawan Praptomo. Kalau mau fisioterapi pakai umum, daftarnya langsung atau lewat gedung Ujung Timur, Bu? Oke. Ujung Timur. Gedung Ujung Ini Timur. tentang mohon maaf Mbak Ayu kalau ini agak keluar dari IWT gitu ya. Oke. Untuk Pak Hendrawan, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami tentang fisioterapi. Untuk pasien umum ataupun BPJS bisa mendaftar secara online ataupun offline. Kalau online berarti nanti kalau pasien umum masuknya ke web
RSUD Citrowardoyo untuk pendaftaran online. Kalau offline nanti bisa di gedung paling timur. Nah, itu gedung paling timur itu agak nelesep gitu ya, agak yang terlihat itu gedungnya kami yang agak ke depan karena yang sejajar dengan gedung lain itu adalah gedung kami. Nah, biasanya tuh nyasarnya di gedung kami. Nah, itu untuk gedung pendaftarannya itu di paling timur. Jadi setelah gedung kami baru masih ada gedung pendaftaran offline gitu. Begitu. Ya. Tapi tetap diarahkan ya di sana ya kalau misalnya bingung gitu ya. Iya, jangan bingung. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Langsung telepon Mbak Anjas saja kalau bingung. Oke. Ini dari Maya, mirip Mbak Anjas. Katanya dari Mbak Maya mirip Mbak Anjas. Lah dari tadi beliau juga Ibu Anjas Mbak Maya gitu. Mbak Maya baru aja gabung ya. Ini Maya gitu. yang mana gitu ya? Ayo. Yang dunia atau yang dunia yang mana? maya atau yang mana nih? Oke, atau mungkin berbedakah yang di flyer sama yang nyatanya begitu? Oke, Mbak Maya, iya benar sekali. Ini bersama Ibu Anjas begitu ya. Apakah Mbak Maya ada hubungannya sama beliau? Oke deh, dari Alul, nyimak aja. Baik, terima kasih. Terus kemudian yang sudah gabung ada Sun _Arno ya, Jos gitu katanya. Terus kemudian dari Ratna Indrayuni, nyimak. Oke, dari Priyo Up gitu ya. Terus kemudian Ari Ati Lestari, ibu-ibu keluar masuk RS ini 2 minggu sekali tambah darah. Apa ini maksudnya? Ibu-ibu keluar masuk RS ini 2 minggu sekali tambah darah. Mungkin beliau dirawat 2 minggu sekali untuk transfusi, Mbak, mungkin. Di rumah sakit kami. Oke. Gitu. Oh baik, saya hanya membacakan aja ya, gitu. Berarti ini bukan pertanyaan. Gak apa-apa, santai aja ya. Hendrawan Pratama menyusul kembali. Pelayanan sangat bagus, luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Anjas. Ini gak baik gak orangnya? Oke, baik. Ditunggu lagi buat Anda semuanya ya. Yang ingin bertanya-tanya boleh. Semangat, sangat bermanfaat. Kang Pentol Gerabak. Oke, terima kasih yang sudah gabung ya. Nining, PTM seperti hipertensi diabetes. PTM seperti hipertensi diabetes. Oh, berarti ini menjawab yang tadi juga begitu. Oke, sudah beberapa yang sudah saya bacakan. Bagi Anda semuanya, silakan yang mau menyusul dengan pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh ditunggu buat Anda semuanya. Oke, thank you. Ini sudah hampir menuju ke sesi closing statement. Mungkin sebelum memberikan pesan-kesan dan lain sebagainya, apakah ada yang sekiranya belum disampaikan? Hal-hal penting, poin-poin penting terkait IWTK, terkait fisioterapi dan lain sebagainya yang memang berhubungan dengan masyarakat agar yuk kita bergerak begitu. Tadi itu prosedurnya baru sampai peregangan sampai step inti ya, Mbak. Oke. Jangan lupa setelah 5 kali set itu kita berarti pendinginan juga. Jangan lupa pendinginannya bukan pakai es. Tapi 30 menit aja itu. Ada pendinginan juga. Pendinginannya hanya 10 sampai 13 menit. Iya. Oke. Seperti apa pendinginannya? Biasa. Seperti kita setelah senam itu untuk pendinginan, terutama untuk area tungkai atau kaki. Gitu, okay. Mbak Ayu. Berarti kalau ada pendinginan, kalau yang sistem cepatnya tadi, apakah memang cepatnya saya masih penasaran dengan kecepatan itu gitu kan. Sehingga apakah membuat pertama mungkin yang tidak biasa akan ngos-ngosan atau seperti apa begitu? Iya. Karena kita kan jalan biasa, kemudian jalan cepat. Kemudian jalan biasa lagi, ngempos. Jalan cepat lagi, mengge-mengge lagi. Jalan biasa lagi, ngempos gitu ya selama 5 set. Dan itu kayak kita itu sedang mempermainkan kerja jantung gitu loh. Okay. Jadi memang yang dituju itu kan kerja jantungnya itu lebih meningkat sehingga kebugarannya lebih meningkat gitu. Oke. Nah, untuk mempengaruhi detak jantung kita kalau misalnya kita lagi berjalan, napas kita gitu kan. Itu kan ada yang langkahnya kecil-kecil atau memang lebar-lebar tapi cepat. Itu sesuai dengan jalannya kita, kebiasaan kita. Oke. Iya. Kemampuannya kita jangkanya seberapa ya itulah gitu ya. Yang penting tidak cepat kemudian aja. dilebarkan gitu enggak. Ya, Oke. itu kan hanya berhubungan dengan kecepatan aja. Jadi langkah kita itu yang digunakan untuk IWT itu ya seperti langkah kita setiap harinya. Iya, jangan dibuat-buat. Nanti kalau dibuat-buat nanti itu langkahnya harus 50 cm gitu. Nanti malah bingung tuh caranya ngukur 50 cm. Oke. Jadi olahraga yang paling bagus itu kan adalah olahraga yang
dijalankan dengan hati yang riang gembira gitu ya, riang gembira, kemudian memang mampu laksana. Ketika mampu laksananya baru 2 set ya sudah 2 set dulu gitu. Tetapi memang penelitiannya adalah 5 set gitu. Dan niat sebelumnya. Sebelum melakukannya ada niatnya belum gitu kan ya. Oke, ada lagi Kakak Q yang gabung? Belum ya, thank you ya. Tadi udah beberapa. Terima kasih sekali buat Anda semua pendengar Irama FM yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini dengan informasi yang sebenarnya ini sederhana, tapi memang banyak yang kita tidak tahu ternyata begitu ya. Ada teknik jalan aja, ada teknik gitu kan ya. Seperti yang diterapkan di Jawa Barat mah udah ya. Kalau misalnya itu kan tujuannya buat anak-anak jangan berkendara begitu ya. Tapi kalau ini memang untuk kesehatan biar terjaga gitu ya. Ada aturannya, aturan mainnya tuh ternyata ada, nggak asal jalan-jalan aja begitu ya. Oke, yang penting kalau misalnya kita jalan-jalan terapin aja IWT-nya di mana aja berada gitu kan. Oke, baik, terima kasih buat Anda pendengar Irama FM. Berikan kesan pesan kepada pendengar, monggo kepada Ibu Anjas sebagai penutup jumpa pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada warga Purworejo dan sekitarnya atas perhatiannya pada acara di pagi hari ini. Untuk konsultasi tentang fisioterapi, kita membuka layanan monggo di RSUD bisa atau di puskesmas terdekat bisa untuk konsultasi secara gratis begitu. Kalau di Purworejo monggo nanti bertemu dengan saya dan teman-teman. Ya, dari RSUD Citrowardoyo Purworejo kami selalu melayani sepenuh hati. Asik, luar biasa. Aplausnya dong. Begitu. RSUD, just deh buat Anda semuanya pendengar Irama FM. Baik, terima kasih, saya sudah pembicaraan kita semuanya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai sebenarnya, tapi bermanfaat buat kita semuanya ya. Terkait fisioterapi makin dekat, masyarakat bergerak, Indonesia sehat. Semoga kita juga bisa menyadarkan diri sendiri untuk yang tidak pernah bergerak, bergeraklah. Yuk gitu ya sih. Bergerak maju dong, jangan mundur dong, oke? Baik, thank you banget. Salam sehat buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.